Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Ki Ajar Wiseso Tunggal sudah meninggalkan Padepokan Ki Panengah diikuti oleh para anak buahnya, kecuali seseorang yang masih berbicara dengan Raden Sutawijaya, yaitu Ki Ageng Carang Cendono. Tak lama kemudian Ki Ageng Carang Cendono juga berpamitan menyusul meninggalkan Padepokan Ki Panengah. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Paksi termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, "Terima kasih, Ki Ageng." Ki Ageng Carang Cendono tersenyum kepada Pangeran Benowo. Ki Ageng itu pun bertanya, "Dari mana kau sadap ilmumu? Dengan begitu mudahnya kau kalahkan Ricik yang licin seperti belut." "Tapi licik seperti ular itu?" "Ia memang ular, Ki Ageng." "Ya, dan aku memiliki kekebalan yang sangat tinggi terhadap bisa dan racun." Pangeran Benowo tidak menjawab. Demikianlah sejenak kemudian Ki Ageng Carang Cendono telah meninggalkan padepokan itu pula. Orang tua itu berkuda sendiri menyusuri jalan panjang menjauhi alas Jabung. Sekali ia masih sempat berpaling, kemudian kudanya dipacunya lebih cepat. Namun dalam pada itu hatinya telah tergelitik oleh sebuah pertanyaan, untuk apa aku ikuti jejak Ki Ajar Wiseso Tunggal? Aku hampir kehilangan wawasan luasnya bumi. Ternyata ada orang yang masih terhitung muda yang dapat mengimbangi ilmu lintang purawari, membebaskan diri dari cengkraman kuasa ilmu itu. Meskipun demikian, kaki kuda Ki Ageng Carang Cendono pun masih juga mengikuti jejak kaki-kaki kuda yang berlari lebih dahulu menjauhi hutan Jabung. Dalam pada itu yang ditinggalkan di hutan Jabung telah bernapas lega. Para prajurit yang berada di sekitar arena itu pun telah berkumpul di halaman barak mereka. Sedangkan para cantrik telah naik ke pendopo, induk padepokan. Sementara di pinggir hutan Jabung itu, "Kita sudah menyelesaikan persoalan dengan padepokan Ki Ajar itu," berkata Ki Panengah. "Ya, Ki Gede." Ki Gede Pemanan mengangguk-angguk. "Mereka meninggalkan seorang kawannya yang terbunuh begitu saja." "Kita akan mengurusnya," desis Pangeran Benowo. "Ya, kita akan mengurusnya. Untuk sementara mereka tidak akan mengganggu kita," berkata Raden Sutawijaya. "Belum tentu," sahut Pangeran Benowo. "Mereka adalah orang-orang gila. Mereka dapat berbuat di luar penalaran yang waras. Mereka tinggalkan begitu saja seorang kawannya tanpa berpaling sama sekali. Kematian kawannya itu sama sekali tidak berbekas di hati mereka." "Ya," Ki Waskita mengangguk-angguk, "mereka memang tidak waras. Mereka dapat berbuat apa saja di luar dugaan." Tetapi sikap Ki Ageng Carang Cendono nampaknya mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan bertindak tergesa-gesa. Agaknya ia adalah satu-satunya orang yang waras di lingkungan padepokan Ki Ajar Wiseso Tunggal, desis Pangeran Benowo. "Tapi kita tidak boleh lengah terhadapnya," sahut Raden Sutawijaya. Pertemuan itu tidak berlangsung terlalu lama. Para cantrik setelah mendapat beberapa pesan diminta untuk meninggalkan pendopo dan membantu mengurus penguburan orang yang bertubuh pendek dan kecil yang terbunuh oleh Ki Ajar Wiseso Tunggal sendiri ketika orang itu dilemparkan oleh Pangeran Benowo.
Pada hari itu para prajurit tidak diminta kembali ke pekerjaan mereka. Ketegangan yang telah mencengkam jantung mereka harus dilepaskan. Karena itu, maka para prajurit itu pun justru diminta untuk beristirahat. Di pendopo, Ki Gedhi Pemanahan masih berbincang dengan Ki Panengah, Ki Waskita, Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya, dan Paksi. Ki Gedhi masih memberikan beberapa pesan kepada mereka jika sesuatu yang tidak diduga telah terjadi. Namun beberapa saat kemudian Ki Gedhi pun minta diri untuk kembali ke Pajang. Ki Kriyodarmo yang berada di antara para prajurit telah datang pula ikut melepas Ki Gedhi di halaman padepokan. Sementara itu, demikianlah Ki Gedhi dan para pengawalnya telah meninggalkan hutan Jabung. Sementara para cantrik sibuk menyelenggarakan penguburan pengikut Ki Ageng Wisesa Tunggal yang ditinggalkan begitu saja di padepokan itu. Hutan Jabung memang tidak terlalu jauh dari Pajang. Karena itu maka Ki Gedhi Pemanahan pun tidak terlalu lama berada di. Sementara itu di istana Pajang, Sekarsari menjadi semakin bebas keluar dan masuk istana. Para prajurit pengawal dan para pelayan dalam tidak lagi menghentikannya dan bertanya apa keperluannya masuk ke dalam istana. Sekarsari seakan-akan mendapat izin khusus untuk keluar dan masuk menemui Kanjeng Sultan. Bahkan Kanjeng Sultan pun telah menentukan di mana Sekarsari dapat menemuinya setiap saat. Kebebasan Sekarsari keluar masuk istana itu membuat Ki Gedhi Pemanahan semakin prihatin. Namun kebebasan Sekarsari keluar masuk istana itu tidak dipergunakannya untuk menemui Haryo Wisoko. Bahkan rasa-rasanya Sekarsari menjadi semakin jarang menengok suaminya yang berada di dalam bilik tahanan khusus di istana Pajang. Tetapi ia justru lebih banyak bertemu dengan Kanjeng Sultan. Tidak seorang pun yang dapat mencegahnya ketika seorang prajurit masih juga menghentikan Sekarsari dan bertanya untuk apa ia masuk ke dalam istana. Maka demikian Sekarsari melaporkannya, prajurit itu langsung dipecatnya. Ia tidak pantas menjadi prajurit yang bertugas di istana Pajang, berkata Kanjeng Sultan. Setiap kali Ki Gedhi Pemanahan hanya dapat menarik napas dalam-dalam. Ketika ia berbicara dengan prajurit yang bertugas untuk menjaga Haryo Wisoko, maka prajurit itu pun berkata, perempuan itu menjadi semakin jarang mengunjungi Haryo Wisoko. Ki Gedhi Pemanahan menarik napas dalam-dalam katanya. Yang aku cemaskan, Sekarsari justru akan memanfaatkan kebebasannya itu untuk kepentingan Haryo Wisoko. Perempuan itu hampir merupakan suaminya, bahkan nampaknya Haryo Wisoko mulai menjadi curiga. Kami sering mendengar keduanya bertengkar jika Sekarsari datang menengoknya. Ki Gedhi Pemanahan menarik napas dalam-dalam dengan nada berat. Ia pun berkata, namun bagaimanapun juga jangan menjadi lengah. Haryo Wisoko adalah orang yang sangat berbahaya. Ya Ki Gedhi, prajurit itu mengangguk-angguk. Tapi yang kemudian didengar oleh Ki Gedhi Pemanahan bukan hanya kebebasan Sekarsari masuk keluar istana, serta pertengkaran yang sering terjadi antara Sekarsari dan suaminya jika ia datang berkunjung, tetapi seperti yang pernah didengarnya. Seorang petugas sandi telah melaporkan kepada Ki Gedhi Pemanahan bahwa Sekarsari menjadi semakin sering berdua dengan seorang lurah prajurit, justru seorang pelayan dalam. Sampai sekarang Kanjeng Sultan dan petugas-petugas sandinya masih belum mengetahuinya, desis Ki Gedhi. Jika saja Kanjeng Sultan mengetahuinya, maka lurah pelayan dalam masih muda itu tidak akan berumur panjang. Ternyata perempuan itu bukan seorang perempuan yang setia. Agaknya ia berpaling dari Haryo Wisoko yang ada di penjara itu, bukan karena Kanjeng Sultan, tetapi karena lurah pelayan dalam itu. Perempuan bodoh, desis Ki Gedhi Pemanahan. Apa artinya seorang lurah pelayan dalam baginya? Haryo Wisoko adalah seorang yang memiliki wibawa dan pengaruh yang besar di lingkungannya.
Apalagi kemudian Sekarsari itu seakan-akan sudah seperti seorang selir yang sangat dikasihi oleh Kanjeng Sultan. Tetapi kenapa ia masih berhubungan dengan seorang lurah prajurit? Tetapi lurah pelayan dalam itu memang tampan, Ki Gede. Tubuhnya yang kokoh kekar, tetapi tidak nampak gemuk. Kulitnya yang kuning keputih-putihan, kumisnya yang tipis, senyumnya, kemudaannya. Sekarsari telah dibakar oleh berbagai macam nafsu sehingga ia dapat melekat pada Kanjeng Sultan, tapi juga pada prajurit muda itu. Agaknya memang demikian, Ki Gede. Baiklah, tetapi ikut awasi Haryo Wisoko. Para prajurit yang bertugas menjaganya langsung berada di bawah perintah Kanjeng Sultan, sehingga aku tidak dapat memberikan perintah langsung kepada mereka. Yang dapat aku lakukan hanya memberikan peringatan kepada mereka untuk berhati-hati. Baik, Ki Gede, tetapi gerak kami sangat terbatas. Para pelayan dalam akan merasa wewenangnya dilanggar jika kami mencampuri tugas-tugas mereka. Berhati-hati sajalah. Petugas sandi kepercayaan Ki Gede itu pun kemudian telah minta diri. Kebebasan Sekarsari di istana benar-benar tidak dapat diganggu lagi. Ki Gede Pemanahan harus menerima kenyataan itu dengan gelisah. Seperti biasanya jika Kanjeng Sultan sedang terikat dengan seorang perempuan, maka tidak seorang pun yang dapat memperingatkannya. Tapi kali ini perempuan itu mempunyai hubungan dengan seorang yang sangat berbahaya, Haryo Wisoko. Namun Kanjeng Sultan sendiri nampaknya tidak menghiraukan Haryo Wisoko lagi. Sementara itu Haryo Wisoko pun menjadi keras kepala. Ia tidak mau berbicara jika tidak dengan Kanjeng Sultan. Kadang-kadang timbul niat Ki Gede untuk berbicara dengan Pangeran Benowo. Kadang-kadang Kanjeng Sultan merasa segan kepada puteranya yang sudah dewasa itu, sehingga Kanjeng Sultan harus membatasi tingkah lakunya sendiri. Tapi nampaknya kehangatan Sekarsari benar-benar telah membuat Kanjeng Sultan kehilangan kesempatan untuk mempergunakan penelarannya. Bahkan Pangeran Benowo pun tidak akan dapat mengusiknya. Karena itu niatnya itu pun telah diurungkannya. Persoalan itu justru hanya mengganggu ketenangan Pangeran Benowo saja. Tetapi pertengkaran yang sering terjadi antara Sekarsari dan Haryo Wisoko nampaknya menjauhkan kekhawatiran Ki Gede Pemanahan terhadap kelicikan Sekarsari. Meskipun demikian, setiap kali Ki Gede memperingatkan agar para prajurit yang bertugas tidak menjadi lengah. Di hadapan Ki Gede Pemanahan, para prajurit yang bertugas itu menyatakan kesiapan mereka. Namun jika Ki Gede pergi, maka mereka pun telah melupakannya. Kita tidak berada di bawah perintah Ki Gede, berkata salah seorang dari mereka. Aku sudah menyampaikan kepada Ki Gede bahwa Sekarsari tidak lagi menghiraukan suaminya. Jika ia datang tentu hanya sekedar memenuhi kewajiban seorang istri. Namun kemudian di sini mereka bertengkar. Hampir saja Sekarsari dicekiknya sampai mati. Jika saja kita tidak melerainya. Ya, perempuan itu tentu lebih senang jika suaminya tetap berada di penjara. Ia akan dapat berbuat sesuka hatinya. Dalam pada itu Ki Gede Pemanahan terkejut ketika Kanjeng Sultan tiba-tiba memanggilnya untuk berbicara langsung, hanya berdua saja tanpa ada orang lain yang ikut serta. Kakang, menurut Kakang, hukuman apakah yang paling baik aku berikan kepada Haryo Wisoko? Tapi selama ini hamba masih belum dapat berbicara dengan Haryo Wisoko, Sinuwun. Apa yang akan Kakang bicarakan dengan Haryo Wisoko? Bukankah kita wajib mengetahui bobot kesalahan Haryo Wisoko? Apakah alasan-alasan yang telah mendorongnya untuk melawan Kanjeng Sultan? Apa pula yang pernah dilakukan, direncanakan, tetapi belum sempat dilakukan? Orang-orang yang bekerja bersamanya, dan mungkin hal-hal lain yang perlu kita dengar. Haryo Wisoko bukan pencuri yang dapat dipaksa untuk mengaku. Sudah berapa kali ia mencuri, Kakang? Jika ia tidak mau berbicara, maka kematian pun tidak akan dapat membuka mulutnya. Tetapi pembicaraan kita dengan Haryo Wisoko akan dapat menentukan
Tidak-tidaknya memberikan batasan tentang bobot kesalahannya. Itu tidak perlu. Haryo Wisoko telah memberontak melawan kekuasaanku. Kita tahu apakah hukuman yang paling pantas untuk seorang pemberontak. Wajah Ki Gede menjadi tegang. Kakang, hukuman yang paling pantas bagi Haryo Wisoko adalah hukuman mati. Ki Gede terkejut sehingga dipandanginya wajah Kanjeng Sultan. Dengan tajamnya, hampir di luar sadarnya, ia berkata, Kanjeng Sultan, setiap orang sampai sekarang menyebut Kanjeng Sultan sebagai seorang raja yang pengampun. 2 orang utusan Haryo Penangsang yang tertangkap basah di bilik peraduan Kanjeng Sultan dengan keris Kiai Setan Kober yang sudah terhunus itu tidak menerima hukuman mati. Bahkan Kanjeng Sultan telah membebaskan mereka dan membiarkan mereka kembali ke Jipang. Persoalan tentu lain, Kakang. Waktu itu aku sengaja berniat untuk mengguncang ketahanan jiwa Haryo Penangsang. Paduka juga sudah mengampuni Sureng Jurit yang menyerang Paduka selagi Paduka mencoba beberapa ekor kuda terbaik yang ingin Paduka ambil menjadi kuda tunggangan Paduka. Persoalan lain lagi, Kakang. Sureng Jurit marah karena aku mengambil anak perempuannya tanpa setahu orang lain. Namun akhirnya ia sama sekali tidak berkeberatan dan membiarkan anak perempuannya berada di istana. Kanjeng Sultan, berkata Ki Gede Pemanahan, hamba adalah orang yang paling membenci Haryo Wisoko. Tetapi hamba mohon Kanjeng Sultan memerintahkan Haryo Wisoko untuk bersedia berbicara dengan hamba. Baru kemudian hamba dapat menyampaikan pertimbangan hamba tentang hukuman yang pantas bagi Haryo Wisoko. Haryo Wisoko sudah bersalah 2 kali. Ia telah memberontak, dan kedua ia menolak berbicara dengan Kakang. Karena itu maka hukuman yang paling pantas baginya adalah hukuman mati. Ki Gede Pemanahan menarik napas dalam-dalam. Keputusan hukuman itu tentu dipengaruhi oleh hubungan Kanjeng Sultan dengan Sekarsari. Kematian Haryo Wisoko adalah satu kepastian bahwa Sekarsari tidak akan lari lagi dari. Tetapi sampai kapan Sekarsari mampu mengikat Kanjeng Sultan dengan kehangatan sikapnya? Pada saatnya Sekarsari akan tidak lagi diperkenankan melewati pintu gerbang istana. Para prajurit akan mendapat perintah untuk mencegah Sekarsari masuk. Tapi mungkin keputusan itu justru dikehendaki oleh Sekarsari yang ingin membebaskan diri dari tangan Haryo Wisoko. Mungkin Sekarsari juga sadar bahwa pada suatu saat ia akan terlempar dari istana, tapi ia sudah mempunyai seorang lurah prajurit yang muda dan tampan. Karena Ki Gede tidak segera menjawab, maka Kanjeng Sultan telah mendesaknya. Bagaimana pendapat Kakang? Beri hamba waktu, Kanjeng Sultan. Kau akan berbicara dengan Haryo Wisoko. Hamba mohon Kanjeng Sultan memerintahkannya. Kanjeng Sultan termangu-mangu sejenak, namun kemudian Kanjeng Sultan pun berkata, aku akan memanggilnya. Ki Gede Pemanahan tidak sempat menjawab. Kanjeng Sultan pun telah memberi syarat kepada seorang prajurit pengawal yang bertugas di luar ruangan. Demikian prajurit itu masuk, maka Kanjeng Sultan pun memberikan perintah. Perintahkan kepada para prajurit pelayan dalam yang bertugas menjaga Haryo Wisoko untuk membawanya menghadap sekarang. Hati-hati, jika orang itu terlepas maka semuanya akan aku gantung di alun-alun sebagai gantinya. Demikianlah maka prajurit itu pun telah menyampaikan perintah itu kepada para prajurit yang bertugas. Lurah prajurit yang memimpin sekelompok petugas pun menerima perintah itu dengan hati yang berdebar-debar. Mereka menyadari bahwa Haryo Wisoko adalah seorang yang berilmu sangat tinggi, sehingga kemungkinan buruk dapat saja terjadi. Karena itu maka ketika Haryo Wisoko dibawa menghadap, maka pengawalannya pun dilakukan dengan seluruh kekuatan yang ada. Namun Haryo Wisoko tidak berusaha untuk melarikan diri. Haryo Wisoko pun sadar bahwa jika ia mencobanya, maka Kanjeng Sultan sendiri tentu akan turun tangan jika Ki Gede Pemanahan tidak sedang berada di istana.
Ketika ia memasuki bilik khusus dan melihat Kanjeng Sultan dan Ki Gede Pemanahan sudah berada di dalam, maka dipandanginya Ki Gede Pemanahan sambil tersenyum. Meskipun tidak terucapkan, tetapi Haryowisoko menyatakan kemenangannya. Akhirnya ia dapat berbicara langsung dengan Kanjeng Sultan, tidak hanya dengan Ki Gede Pemanahan. Haryowisoko pun kemudian duduk menyilangkan kakinya sambil menyembah. Hamba menghadap Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan memandanginya sejenak, namun kemudian Kanjeng Sultan pun berkata lantang, "Dengar Haryowisoko, Ki Gede Pemanahan akan berbicara dengan kau. Jawab semua pertanyaannya dengan jujur. Hasil pembicaraanmu akan menentukan berat ringannya hukumanmu. Semakin berbelit-belit kau menjawab pertanyaannya, maka hukumanmu akan menjadi semakin berat. Hukumanmu dapat lebih berat melampaui hukuman mati." Haryowisoko mandang Kanjeng Sultan dengan tegang, sementara Kanjeng Sultan berkata, "Dipajang masih berlaku bagi mereka yang mempunyai kesalahan yang sangat besar, hukuman picis, atau hukuman-hukuman jenis lain yang akhirnya terhukum juga akan mati." "Kanjeng Sultan," potong Haryowisoko, "hamba akan mengatakan dengan jujur apa yang telah terjadi kepada Kanjeng Sultan. Hamba tidak mau berbicara dengan anak petani seperti Ki Gede Pemanahan. Derajatnya terlalu rendah bagiku untuk berbicara dengan aku." "Haryowisoko, aku rendahkan derajatmu. Aku cabut kedudukan kebangsawananmu. Sementara itu Ki Gede Pemanahan akan mewakili aku sehingga kedudukannya di hadapanmu sama dengan kedudukanku." Wajah Haryowisoko menjadi tegang, tetapi sebelum ia berkata sesuatu, maka Kanjeng Sultan telah bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan itu. "Kanjeng Sultan!" Haryowisoko memanggil, tetapi Kanjeng Sultan sama sekali tidak berpaling. Haryowisoko kemudian memandang Ki Gede Pemanahan dengan tajamnya. Dengan geram ia pun berkata, "Kau kira aku akan tunduk kepada perintah ini? Tidak, aku tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu." Namun Ki Gede Pemanahan itu menjawab, "Jawaban-jawabanmu itu penting artinya bagimu, tidak bagiku. Terserah apakah kau akan menjawab pertanyaan-pertanyaanku atau tidak. Bagiku sama saja, karena aku tidak akan dirugikan. Aku tidak akan digantung atau bahkan dihukum picis atau dihukum yang lebih berat atau lebih ringan. Aku adalah orang yang bebas. Aku tidak akan dikembalikan ke penjara." "Persetan kau Pemanahan, akan datang saatnya aku membunuhmu kelak." Ki Gede Pemanahan tersenyum, katanya, "Kau tidak akan sempat melakukannya, Haryowisoko, tapi jika kau bersedia menjawab beberapa pertanyaanku, kau masih mempunyai waktu. Aku tidak akan menjilat ludah sendiri meskipun aku akan dihukum picis. Aku hargai kekerasan hatimu, tetapi aku celah kebodohanmu. Setan kau Pemanahan, aku tantang." Ki Gede Pemanahan tersenyum, katanya, "Bagaimana mungkin aku melayani tantangan seorang yang sedang dalam tahanan dan menghadapi hukuman mati? Aku bunuh kau sekarang." Haryowisoko pun tiba-tiba telah bangkit berdiri, tetapi beberapa ujung senjata dari para pengawal dengan cepat telah terarah ke tubuhnya. "Kau kira senjata-senjatamu itu berarti bagiku?" Para prajurit itu termangu-mangu, sementara Ki Gede Pemanahan pun telah bangkit pula sambil berkata bahwa Haryowisoko kembali ke bilik tahanannya. Ia ingin berada di dalamnya sampai hari terakhirnya. "Persetan kau Pemanahan!" Para prajurit itu pun kemudian telah menggiring Haryowisoko kembali ke bilik tahanannya. Ki Gede pun mengikutinya pula. Jika Haryowisoko itu kehilangan akal, maka prajurit itu tentu akan mengalami kesulitan. Demikian Haryowisoko berada di dalam bilik tahanannya, maka Ki Gede pun kembali menghadap Kanjeng Sultan untuk memberikan laporan tentang sikap Haryowisoko. "Jika demikian, sepantasnya Haryowisoko dihukum mati," geram Kanjeng Sultan. "Segala sesuatunya terserah kepada Kanjeng Sultan, tapi hamba mohon pelaksanaannya tidak dilakukan dengan segera, sehingga masih mungkin terjadi perubahan.
Jika aku sudah menjatuhkan keputusan, maka tidak akan ada perubahan. Jika demikian, hamba mohon Kanjeng Sultan tidak tergesa-gesa menjatuhkan keputusan. Aku akan memberikan keputusan itu dalam 2-3 hari ini, Kakang. Ki Gede Pemanan menarik napas dalam-dalam. Ia memang tidak dapat terlalu banyak memohon, karena hal itu akan dapat membuat Kanjeng Sultan justru menjadi semakin marah. Karena itu, maka Ki Gede pun justru telah mohon diri kepadanya. Hamba menunggu titah paduka, hamba mohon diri. Baik, Kakang. Ki Gede Pemanan pun segera kembali ke rumahnya. Namun rasa-rasanya sikap Haryo Wisoko tidak segera dapat dilupakannya. Haryo Wisoko yang sudah menjadi tahanan itu masih sempat merendahkannya. Tetapi Ki Gede Pemanan tidak ingkar akan dirinya. Ia tidak pernah menolak jika orang menyebutnya sebagai keturunan pidak perdaraan, keturunan rakyat kebanyakan. Namun sebenarnya lah Ki Gede Pemanan ingin menghapus kesan buruk jika Kanjeng Sultan menjatuhkan hukuman mati kepada Haryo Wisoko. Orang banyak tentu akan segera menghubungkan hukuman mati itu dengan hubungan antara Kanjeng Sultan dengan Sekarsari, sehingga hukuman itu tentu akan mendapat penilaian tersendiri. Meskipun pada kenyataannya Haryo Wisoko memang sudah memberontak melawan kekuasaan Kanjeng Sultan. Keinginannya untuk menguasai cincin kerajaan itu adalah satu wujud dari niatnya menentang kuasa Kanjeng Sultan dan membangun kekuasaan bagi dirinya sendiri. Berhasil atau tidak berhasil, dengan atau tanpa cincin kerajaan itu, sebenarnya lah bahwa Haryo Wisoko menolak kuasa Kanjeng Sultan Hadiwijoyo di Pajang. Tapi justru karena Sekarsari sering berada di istana, maka terutama orang-orang yang menentang kuasa Kanjeng Sultan akan dapat mempergunakan peristiwa itu untuk menjatuhkan wibawanya. Ketika malam turun, Ki Gede Pemanan tidak segera dapat tidur. Meskipun Ki Gede sudah berbaring dalam biliknya, namun rasa-rasanya matanya tidak mau dipejamkannya. Bahkan sampai ayam jantan berkokok di tengah malam, Ki Gede masih tetap belum dapat tidur sekejap pun. Rasa-rasanya bayangan hukuman mati itu tidak dapat dilepaskannya dari angan-angannya. Seakan-akan Ki Gede melihat Haryo Wisoko berayun di tiang gantungan di alun-alun, disaksikan oleh rakyat Pajang, namun yang kemudian berteriak-teriak meneriakkan ketamaan Kanjeng Sultan yang ingin mengambil istri orang yang mati di tiang gantungan itu. Ketika lewat tengah malam, Ki Gede terlena sesaat. Bayangan itu menjadi semakin jelas. Dalam sekejap, Ki Gede telah bermimpi bahwa hukuman mati itu sudah dilaksanakan. Tidak hanya seorang Haryo Wisoko, beberapa orang Haryo Wisoko telah dihukum mati. Seorang digantung, seorang dipancung, yang lain dihukum picis, sedang yang lain lagi disapu sampai mati. Kanjeng Sultan dan Sekarsari menonton di pinggir alun-alun sambil tertawa berkepanjangan. Tetapi Ki Gede tidak dapat berbuat apa-apa. Namun dalam pada itu Ki Gede yang terlena saat terkejut di dalam mimpi. Ki Gede melihat orang-orang berkuda memasuki alun-alun dan langsung mengacaukan suasana. Mereka mengayun-ayunkan pedang sambil berteriak-teriak. Tidak seorang pun tahu siapakah orang-orang berkuda itu. Mereka hanya memakai kain panjang dan tidak berbaju. Ikat kepala mereka berwarna gelap sebagaimana kain panjang mereka. Wajah-wajah mereka tidak nampak jelas, seakan-akan berada di belakang tirai tiwis berwarna kehitam-hitaman. Dalam pada itu terdengar pintu butulan diketuk orang, sehingga Ki Gede dengan serta-merta telah bangkit langsung berdiri di sisi pembaringannya. Ki Gede mengusap matanya, namun ketukan di pintu butulan itu masih terdengar. "Siapa?" bertanya Ki Gede. "Aku Ki Gede Lumintu." Ki Gede mengenal suara itu, salah seorang pengawal yang bertugas malam itu di rumahnya. Setelah membenahi pakaiannya, Ki Gede pun melangkah ke pintu butulan, mengangkat selaraknya dan membuka pintu. "Ada apa, Lumintu?"
Ki Gede sudah menduga tentu ada hal yang sangat penting sehingga ia dibangunkan lewat tengah malam. Ada utusan dari istana Ki Gede. Utusan dari istana? Di mana orang itu? Sudah aku persilahkan duduk di pendopo, tetapi mereka tidak mau. Katanya mereka hanya ingin menyampaikan perintah kepada Ki Gede. Ki Gede mengangguk, katanya. Baiklah, aku akan menemui mereka. Ki Gede pun kemudian masuk kembali ke pembaringannya. Dikenakan kerisnya di punggung, kemudian Ki Gede pun telah keluar lewat pintu peringgitan. 3 orang berdiri di halaman memegangi kuda masing-masing, sehingga Ki Gede pun berkata dalam hatinya, aku bukan sekedar bermimpi, aku benar-benar mendengar derap kaki kuda meskipun tidak sebanyak dalam mimpi. Ki Gede pun turun ke halaman dengan jantung yang berdebaran. Sebelum Ki Gede bertanya, seorang di antara ketiga orang itu pun berkata, aku Ki Gede, Lurah Wirosono. Oh, kau Lurah Wirosono, ada apa? Kanjeng Sultan manggil Ki Gede untuk menghadap sekarang juga. Sekarang, apakah ada sesuatu yang sangat penting telah terjadi di istana? Ya, Ki Gede, apa yang telah terjadi? Haryo Soko melarikan diri. Haryo Soko berhasil melarikan diri. Bagaimana hal itu terjadi? Haryo Soko berada dalam tahanan di lingkungan istana, dijaga kuat oleh sekelompok prajurit yang langsung berada di bawah perintah